Selamat pagi, jumpa lagi di Berita Padang bersama saya, Afrin Meriana. Sejumlah berita aktual dan menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama pagi ini. Kendaraan macet parah akibat pohon tumbang di ruas jalan lintas Sumatera. Juru parkir mabuk, nyaris diamuk massa karena sudah meresahkan warga. Warga Padang terhibur dengan kegiatan festival Muaro Padang. Angin kencang dan hujan lebat yang terjadi di Nagari, Gunung Medan, Kecamatan Sitiung, Kabupaten Darmasraya, mengakibatkan pohon besar dengan diameter 2 meter lebih tumbang ke jalan pada Minggu malam. Akibat peristiwa pohon tumbang di ruas jalan lintas Sumatera, kilometer 200, Nagari Gunung Medan itu menimbulkan kemacetan sepanjang 2 km pada 2 arah. Untuk mengevakuasinya, polisi, BPBD, dan masyarakat bersama-sama memotong pohon menjadi bagian-bagian kecil agar mudah menyingkirkannya. Telah terjadi hujan yang sangat lebat di kilometer 200 Gunung Medan sehingga mengakibatkan pohon yang tumbang. Jadi pohon tumbang ini langsung jatuh ke jalan sehingga mengakibatkan kemacetan dari 2 arah, baik dari arah Padang menuju Jakarta, begitu juga sebaliknya. Kami dari Kepolisian Polres Darmasraya, Satuan Lalu Lintas, beserta Pawas dan juga dengan BPBD, tokoh masyarakat, beserta pemuda setempat berupaya untuk menggeser kayu-kayu tersebut supaya arus lalu lintas bisa berjalan dengan baik. Petugas butuh waktu lebih dari 3 jam untuk mengevakuasi pohon tumbang. Setelah itu, arus lalu lintas kedua arah kembali normal. Eko Pangestu melaporkan dari Darmasraya. Warga korban banjir bandang di pesisir selatan sepertinya harus bersabar dalam waktu yang lama untuk bisa menikmati rumah baru yang dibangun pemerintah. Pasalnya, pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan menargetkan pembangunan baru tuntas dalam waktu 1 tahun. 6 bulan bisa 1 tahun ya. Nah, kita contohkan ya. Nanti untuk pemulihan untuk membangun rumah tadi ya bisa ya kita menargetkan ya 1 tahun ke depan ini selesai tidak lagi masalah. Jangan seperti terjadi di daerah lain ya sudah 2 tahun itu juga belum tuntas. Maka kita berawal dari pendataan ini, data ini valid, tidak ada komplain lagi dan bisa kita eksekusi. Makanya untuk pendataan ini semua pihak kita libatkan dan kita transparankan sedemikian rupa. Pemerintah butuh waktu lama karena harus mendata, memverifikasi data, membuatkan anggaran pembangunan, dan mengajukannya ke pemerintah provinsi atau pemerintah pusat. Kondisi ini sangat bertolak belakang dengan korban banjir lahar dingin Gunung Semeru 2021 dan korban gempa Cianjur 2022 lalu. Hanya dalam tempo 4 bulan, warga telah menghuni rumah baru yang dibangun pemerintah dan diserahkan oleh petinggi negara ini. Banjir yang melanda pesisir selatan pada 7 Maret lalu disebabkan oleh tingginya curah hujan yang melebihi 400 mm. 29 warga tewas, hampir 80.000 warga mengungsi. Banjir juga merusakkan ribuan rumah, hampir 900 rumah diantaranya rusak berat. Selain itu, 51 rumah ibadah terdampak, 23 jembatan rusak, 2 irigasi juga dirusakkan banjir. Ribuan hektar sawah juga rusak direndam banjir. Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan harus gerak cepat untuk mewujudkan keinginan warga. Semua hal yang berkaitan dengan SOP bencana harus dilalui dengan cermat dan teliti, agar permohonan bantuan dana ke pemerintah pusat bisa direalisasikan dengan cepat. Banta Fauzan melaporkan dari Pesisir Selatan. Sekitar 1.000 warga yang terdiri dari perempuan atau Bundo Kanduang di Kenagarian, Kota Baru, Kabupaten Solok,
Minggu pagi melaksanakan arak-arakan budaya. Arak-arakan mengusung tema Seribu Tudang Basulam Ameh dan silaturahmi akbar Rang Koto Baru. Acara untuk melestarikan budaya, sekaligus sebagai ajang silaturahmi antar sesama warga, baik yang berada di kampung maupun yang di perantauan. Kegiatan ini juga dalam rangka memeriahkan Hari Raya Idul Fitri di Kenagarian Koto Baru. Selain membawa tuduang berkilauan yang berbalut benang berwarna emas di kepala, para peserta arak-arakan juga mengenakan pakaian adat yang berbeda warna, yaitu warna hitam, ungu, dan merah. Perbedaan warna menurut warga karena memiliki makna dan aturan pemakaiannya yang sesuai dengan profesi adat di Kenagarian Koto Baru. Hitam itu untuk orang bantai kambing ya, untuk bantai jauh. Dia harus pakai apa kan? Pakai tanah liat. Kalau yang ungu itu untuk orang bantai kambing saja. Yang ungu? Yo, yang ungu untuk orang bantai kambing. Kalau yang merah itu untuk yang biasa, saya yang tak ada pada baju. Tidak untuk orang biasa kan bisa aja, tidak ada membantai, tidak ada, baru pakai merah tu. Arak-arakan yang dilepas langsung oleh Bupati Solo Epyardi Asda dimulai dari daerah Jorong Bandara Bui dan berakhir di depan Balai Adat Nagari di daerah Jorong Simpang dengan jarak tempuh lebih kurang 1 km. Gernadi melaporkan dari Kabupaten Solo. Sejumlah objek wisata di 50 kota dikunjungi wisatawan yang sebagian besar adalah pemudik yang pulang kampung ke Sumatera Barat saat libur Lebaran. Tidak hanya pemudik, objek wisata juga ramai didatangi wisatawan lokal yang berasal dari kabupaten dan kota di Sumatera Barat. Selain objek wisata yang telah mendunia, yakni Lembah Harau, objek wisata yang juga banyak didatangi adalah sebuah pemandian yang berada di Jorong Lurah Buki, Nagari, Balai Panjang. Pemandian ini telah dikunjungi wisatawan sejak H+2 Lebaran. Wisatawan yang datang ke objek wisata ini diprediksi akan terus meningkat hingga berakhirnya libur Lebaran pada akhir pekan ini. Jika hari biasanya, tempat ini hanya dikunjungi 300 orang per hari. Saat libur Lebaran, jumlahnya meningkat hingga mencapai hampir 1.000 orang per harinya. Seperti biasa bang, tiap tahun kadang-kadang nah, kebetulan hari libur kesini bang main-main kan untuk bawa anak-anak jalan bang. Ya kebanyakan orang nyari tempat yang permandian, berenang ya. Situlah bang saya bawa anak-anak karena ini tempat wahana baru katanya kan. Wisatawan yang banyak datang merupakan pemudik yang berasal dari Riau, Jambi, serta wisatawan lokal dari kabupaten dan kota di Sumatera Barat. Kalau di hari Lebaran pertama dan kedua, pertama yang agak kurang karena masing-masing silaturahmi ke rumah mungkin. Yang kedua dan yang ketiga udah meningkat, hampir 75% peningkatan dari yang biasa. Ini ada yang dari perantau ya, perantau daerah umumnya, kemudian dari Pekanbaru, juga ada yang dari Medan, dari Jambi juga ada kemarin, dan daerah sekitar kita. Selain pemandian di Jorong Lurah Buki ini, beberapa objek wisata air lainnya di 50 kota yang banyak dikunjungi, antaranya adalah pemandian Batang Tabi dan kolam renang Ngalau Indah di Payakumbuh. Sri Louis melaporkan dari 50 kota.